Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran IPA. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Ingat, selalu jaga kesehatan, di rumah saja, dan makan makanan yang bergizi. Anak-anak, di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang pembelahan sel. Alhamdulillah sudah banyak mengumpulkan melalui tugas di classroom kalian. Ada beberapa tugas yang telah kalian kumpulkan. Yang pertama tentang tujuan sel membelah, yang kedua perbedaan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Untuk tujuan sel membelah, sesuai yang telah kalian kerjakan, ya, setidaknya ada 3 alasan mengapa sel membelah. Yang pertama, untuk pertumbuhan. Yang kedua, untuk perbaikan. Dan yang ketiga adalah untuk reproduksi sel. Seperti video yang telah kita lihat bersama kemarin ya, pertumbuhan sel sudah tampak ketika terjadi peleburan sel kelamin laki-laki dan perempuan, maka dari satu sel atau zigot itu berkembang menjadi berapa kemarin? Paling tidak 200 triliun sel. Jadi itulah fungsi pembelahan sel untuk pertumbuhan. Yang kedua, untuk perbaikan sel. Pernahkah kalian terluka? Ya, ketika kalian terluka, maka nanti sel-sel yang rusak tadi akan tumbuh kembali memperbaiki diri. Itu adalah fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah untuk reproduksi sel. Ini yang akan kita pelajari materi kita di bab pertama ini ya, yaitu tentang reproduksi manusia. Jadi nanti laki-laki dewasa dan wanita dewasa jika sudah sesuai usianya, maka mampu memproduksi sel sperma untuk laki-laki dan sel telur untuk perempuan. Apakah ketiga tujuan ini menggunakan jenis pembelahan sel yang sama? Nah, kemarin kan kita sudah mengidentifikasi ada 2 jenis sel. Dua jenis pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Untuk pertumbuhan, apakah bukan pembelahan mitosis ya? Atau pembelahan meiosis? Bagaimana untuk reproduksi sel? Nah, mari kita lihat kembali perbedaan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Cocokkan dengan pekerjaan kalian ya, apakah betul? Cek video. Oke, sekarang kita bahas tentang perbedaan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Di sini ada 5 pembeda. Yang pertama, kita bahas tentang tempat terjadinya. Pembelahan mitosis itu terjadi di sel tubuh. Sementara pembelahan meiosis terjadi di sel kelamin. Ayo, cocokkan dengan buku kalian. Apakah pekerjaan kalian betul? Lanjut ya. Yang kedua, tujuan pembelahan. Mitosis bertujuan untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Seperti yang saya jelaskan tadi, manusia asalnya kecil, bayi, bisa jadi tumbuh dewasa besar dengan jumlah sel yang semakin banyak. Itu karena adanya pembelahan mitosis pada sel tubuhnya. Sementara tujuan pembelahan dari meiosis adalah untuk reproduksi sel, yaitu sel sperma untuk laki-laki dan sel telur atau ovum untuk perempuan maksudnya ya. Yang ketiga, jumlah sel anakan. Untuk mitosis hasilnya adalah 2 sel anakan. Setiap kali membelah menghasilkan 2 sel anakan. Kalau meiosis, setiap kali membelah menghasilkan 4 sel anakan. Kemudian sifat sel anakannya. Pembelahan mitosis menghasilkan anakan yang sifatnya diploid atau 2N, sama dengan jumlah kromosom induknya. Sementara meiosis, sifat sel anakannya adalah haploid. Jadi setengah dari kromosom induknya.
Nanti kita lihat apa bedanya diploid dan haploid. Kemudian fase-fase pembelahan. Pada pembelahan mitosis itu terjadi 1 kali pembelahan saja. Sementara pada pembelahan meiosis ada 2 kali pembelahan. Masing-masing pembelahan ini memiliki 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita lihat perbedaannya apa. Nah, baik pembelahan mitosis maupun meiosis, di setiap fasenya memiliki ciri-ciri khusus. Gambar ini adalah gambar fase pembelahan mitosis ya. Untuk profase ini ciri-cirinya membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau disebut fragmen. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Jadi ini sudah membran intinya sudah berpisah, mulai rusak. Ini adalah ciri dari profase. Ciri khusus dari metafase adalah kromosom sudah berjajar pada bidang pembelahan. Jadi bisa dibedakan dari gambarnya. Kalau sudah berjajar di bidang pembelahan, berarti itu adalah tahap metafase. Baik di meiosis pun seperti itu. Cirinya kalau metafase itu kromosomnya sudah berjajar di bidang pembelahan. Kalau anafase bagaimana? Kita lihat perbedaannya apa. Kalau anafase sudah memisah, jadi setiap pasangan sudah memisah dan menuju kutub yang berlawanan. Jadi bedanya ngerti ya, kalau metafase jelas di bidang pembelahan, kalau anafase sudah berpisah dan menuju ke kutub-kutub pembelahan. Sementara telofase, ciri khususnya yaitu sudah mulai terbentuk sel anakan, jadi sudah mulai memisah seperti ini, sudah terbentuk. Kalau ini metafase, karena ini pembelahan mitosis, maka terbentuk 2 sel anakan. Bagaimana dengan pembelahan meiosis? Sebenarnya hampir sama, cuma nanti ada perbedaannya. Kita lihat, sama ya di protofase, metafase sama-sama berjajar di bidang pembelahan. Kalau anafase menuju ke kutub yang berlawanan. Telofase sudah terbentuk sel anakannya. Coba untuk memperdalam, bedanya apa? Kita cek perbedaan telofase pada mitosis dan telofase 1 pada meiosis. Jadi telofase pada mitosis dan telofase 1 pada meiosis. Apa bedanya? Kita cek. Telofase pada mitosis, sel anakannya ada 2 dan sifatnya bagaimana? Sifatnya adalah diploid, sama dengan induknya. Tapi kalau pada pembelahan meiosis, telofase 1 sama-sama jumlah sel anakannya 2, tapi bedanya apa? Bedanya di sini adalah sel anakannya bersifat haploid. Jadi haploid itu tidak berpasangan, kromosomnya sendiri. Tapi kalau diploid, kromosomnya berpasangan. Seperti ini kromosom berpasangan. Tapi nanti kalau haploid, kromosomnya tidak berpasangan. Lebih jelas gambar di buku paket kalian itu lebih jelas, nanti kalian lihat ya. Kemudian apa perbedaan telofase 1 dan telofase 2 pada pembelahan meiosis? Kita lihat telofase 1 dan telofase 2 pada pembelahan meiosis. Perbedaannya, kalau telofase 1 jumlah anakannya berapa ini? 2. Kalau telofase 2 pada pembelahan meiosis jumlah anakannya ada 4, tapi sama-sama terdiri sama-sama sifat sel anakannya adalah haploid. Perbedaan telofase 1 pada mitosis dan telofase 2 pada meiosis. Telofase 1 jumlah anakannya 2,
dan sifatnya diploid, sementara telofase 2 pada meiosis jumlah anakannya 4 dan sifatnya adalah haploid. Jadi itu perbedaannya. Paling nggak kalian harus tahu cirinya. Jika kromosomnya ada berjajar di kutub pembelahan, maka ciri-ciri di apa? Di bidang pembelahan, ciri-ciri dari apa? Kemudian jika sudah menuju kutub, itu ciri-ciri dari apa? Itu punya ciri-ciri masing-masing. Oke, ini yang kita bahas tentang perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Semoga semakin paham ya. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan ke sistem reproduksi. Nah, kenapa kok kita harus belajar tentang belahan mitosis dan meiosis ini? Karena nanti pada proses reproduksi manusia ada peristiwa yang namanya oogenesis dan spermatogenesis. Jadi itu nanti terjadi pembelahan meiosis. Nanti kalian tahu, oh sifatnya untuk sel telur dengan induknya bagaimana, sel sperma dengan induknya bagaimana. Terima kasih atas perhatiannya.